Oke, di sini saya memilih strategi pembelajaran ekspositori karena strategi pembelajaran ekspositori ini termasuk strategi yang banyak digunakan oleh guru ataupun dosen dalam menyampaikan materi dalam pendidikan atau dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Untuk melaksanakan strategi pembelajaran ekspositori dapat digunakan metode ceramah sekaligus melaksanakan strategi pembelajaran ekspositori ini bisa juga dilakukan dengan tanya jawab atau diskusi, dan juga dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk menyediakan dan menggunakan media untuk membantu dalam pembelajarannya. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dalam strategi ekspositori ini, guru menyajikan bahan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara matang atau secara rapih, sistematik, dan lengkap sehingga siswa tinggal menyimak dan mencerna apa yang disampaikan oleh guru ataupun dosen tersebut. Sehingga di sini diperlukan guru yang kreatif dalam menyampaikan materinya, karena jika guru tersebut hanya memakai satu metode dan juga dengan cara yang begitu-begitu saja, itu bisa membuat muridnya itu menjadi bosan. Karakteristik strategi pembelajaran ekspositori yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal, yang artinya bahwa guru di sini menyampaikan materi dengan lisan, yaitu bahwa dengan cara lisan tersebut itu sebagai suatu alat utama dalam melakukan strategi ini, karena strategi ini sering juga disebut sebagai strategi ceramah atau strategi dengan media ceramah. Yang kedua, biasanya materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti data ataupun fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang tentang materi apa yang disampaikan tersebut. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi itu sendiri. Artinya setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan materi apa yang telah disampaikan atau yang telah diuraikan oleh guru tersebut. Dari berbagai macam strategi pembelajaran, pasti dari setiap metode tersebut atau strategi tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri. Kelebihan strategi pembelajaran ekspositori yaitu yang pertama, dengan strategi pembelajaran ekspositori ini, guru bisa mengontrol urutan dan keleluasaan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa dapat menguasai materi yang telah ia sampaikan tersebut. Dan yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori ini, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi atau suatu pelajaran tersebut, siswa juga bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Dan yang terakhir, yaitu strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk siswa yang banyak atau dalam ukuran yang besar. Kekurangan dari strategi pembelajaran ekspositori yaitu bahwa strategi pembelajaran ini mungkin hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, strategi ini tidak dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Selain itu juga strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, sehingga sulit juga untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam
hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, atau kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, keberhasilan dalam strategi pembelajaran ekspositori ini sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan guru tersebut bagaimana, pengetahuan dari guru tersebut bagaimana, rasa percaya diri dari guru tersebut bagaimana, dan juga antusias dari siswanya itu sendiri bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, semoga dengan doa itu tadi dapat mengantarkan kita untuk kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tiada suatu halangan apapun. Oke, sebelum kita mulai juga kita absen terlebih dahulu ya, supaya kita tahu dan juga lebih kenal lagi siapa saja yang ada pada hari ini. Oke, langsung saja kita ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Oke, jadi kita akan membahas bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kalian sudah tahu kan apa saja bagian dari tumbuhan? Oke, silahkan disebutkan satu persatu. Apa aja bagian dari tumbuhan? Iya, yang paling bawah ada apa? Akar. Ya, yang kedua ada batang. Benar sekali, ada batang. Yang ketiga daun. Ya, yang ketiga ada daun. Dan yang keempat, paling indah sekali, ada bunga. Fungsi atau kegunaan akar yaitu yang pertama menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap air mineral di dalam tanah sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Kemudian tumbuhan selanjutnya atau tanaman selanjutnya yaitu ada batang. Apa sih itu batang? Jadi batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang mempunyai kegunaan yaitu sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan juga buah, sebagai tempat pengangkut atau sebagai pengangkut air mineral dari akar menuju ke daun. Dan kegunaan batang yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada ketela rambat dan juga sagu. Bagian tumbuhan yang lain yaitu ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun pada umumnya berwarna hijau. Ada daun yang berwarna hijau muda, ada juga daun yang berwarna hijau tua. Ada pula daun yang tidak berwarna hijau, misalnya daun pada tanaman puring, yaitu ada juga ya daun yang berwarna seperti kemerahan ataupun merah bata. Fungsi atau kegunaan daun yaitu untuk melakukan pernafasan sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis, yaitu juga sebagai tempat penguapan atau tempat terjadinya penguapan. Bentuk daun berdasarkan susunan tulang daunnya dibagi menjadi 4 macam, yaitu bertulang menyirip, bertulang menjari, bertulang melengkung, dan juga bertulang sejajar. Kemudian pada tumbuhan yang terakhir yaitu bunga. Bunga yaitu mempunyai berbagai macam bentuk dan juga warna. Ada bunga yang berwarna putih, kuning, merah, ungu, dan lain sebagainya. Fungsi atau kegunaan bunga yaitu sebagai alat berkembang biak. Bunga dibedakan menjadi 2, yaitu ada bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Kesimpulan dari materi yang